Nanti yang lain menyusul aja lah ini. Kalau kita tunggu nanti lama kali apa masuknya. Udah mau jam 6 ya. Saya buka bentar Sal ya. Ya, oke Pak, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita masih bernikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini ya dalam rangka thalabul ilmi. Salam bering salam kita panjatkan ke junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan sapaan beliau di yaumil akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Yusran, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu-ibu para jemaah kajian via Zoom yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Baik, pada pagi hari ini kita membahas masalah fikih muamalah. Sebelum kita buka kajian kita pada pagi hari ini, mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktunya kami persilakan. Kepada Al-Ustaz. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini, kita berniat sama-sama untuk thalabul ilmi dalam rangka untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kita sampaikan salawat dan salam kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak bersalawat terutama di hari Jumat ini. Kita juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas diri kita ya. Mempelajari sunnah-sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan cara itulah kemudian Allah menginginkan kebaikan di dalam kita. Di dalam hadis disebutkan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Siapa yang Allah inginkan kebaikan di dalam hidupnya, maka caranya itu dengan yufaqihu fiddin. Maka caranya Allah akan berikan kepadanya kefakihan ya, pemahaman di dalam agama. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas topik tentang al-hawalah. Ya. Al-hawalah atau pemindahan utang. Ya. Al-hawalah. Nah, apa itu al-hawalah? Jadi hawalah itu adalah min hala syai'u haulan wa huulan. Jadi dari hala syai'u. Jadi hala syai'u artinya mengalihkan sesuatu dengan haulan wa huulan. Tahawwala wa tahawwala mim makanihi. Jadi kalau dikatakan tahawwala mim makanihi, jadi ya tahawal dari tempatnya artinya adalah intiqala anhu wa hawwaltuhu tahwilan. Ya. Jadi intiqalan anhu artinya dia berpindah dari. Wa hawwaltuhu tahwilan. Maksudnya adalah naqaltuhu min maudi'i ila maudi. Artinya memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah itu makna secara bahasa apa itu
hawalah ya. Jadi hawalah itu artinya tahawul, pengalihan atau intikal atau perpindahan. Jadi nanti kita akan membahas dalam menyangkut tentang utang piutang, itu diperbolehkan terjadinya pengalihan atau perpindahan. Jadi pengalihan dari orang yang wajib membayarnya atau melunasinya dari satu orang ke orang yang lain. Ya. Kenapa? Karena ada objek yang sama, ya. Ada objek yang sama yaitu utang, dan kemudian ada kewajiban yang sama yaitu pembayarannya. Iza ahalta syakhsan bidainika faqad naqaltahu ila zimmatin ghairi zimmatika. Ya, jadi iza ahalta, jika hawalahkan hutangmu syakhsan kepada seseorang, bidainika, dengan ini utangmu ya, faqad naqaltahu ila zimmatin ghairi zimmatika, maka engkau telah memindahkan zimmah. Zimmah itu kewajiban pembayaran atau tanggungan ya. Tanggunganmu ke tanggungan orang lain. Jadi kewajiban kita membayar kepada si A misalnya dipindahkan kepada si B ya, yang lain. Nah, itu makna secara bahasa. Lalu apa makna secara syar'i? Nah, jadi hawalah secara syar'i adalah naqlud daini min zimmatin ila zimmatin. Jadi naql itu memindahkan ad-dain. Jadi yang dipindahkan itu adalah utang, dain ya. Dain itu adalah min zimmatin ila zimmat, dari satu pihak kepada pihak yang lain. Nah, kita sudah bahas bahwa ad-dain itu adalah utang yang bisa terjadi karena 3 hal, ya kan? Yang pertama karena korot. Korot itu qard ya. Qard itu artinya berutang dengan suatu barang yang harus dipulangkan dengan barang yang sama. Misalnya utang uang ya. 1 juta ya balik 1 juta. Utang beras 1 kilo ya dibayar 1 kilo. Utang kurma 1 kilo dibayar 1 kilo. Atau 1 liter dibayar 1 liter. Itu namanya qard ya. Utang yang harus dibayar dengan jumlah yang serupa. Kemudian dain, utang yang lainnya itu adalah karena faktor akad. Jadi seseorang itu bisa berutang itu juga karena faktor akad. Apa contohnya? Misalnya akad jual beli ya. Akad jual beli mobil harganya misalnya anggap aja 300 juta. Baru dibayar 100 juta, maka 200-nya itu adalah utang. Utangnya muncul bukan karena minjem duit, tetapi karena akad. Akad jual beli. Bisa juga akad yang lain, misalnya sewa-menyewa ya. Misalnya kita punya rumah sewa ya. Disewakan kepada orang lain, anggap aja sewanya 1 tahun 15 juta. Ternyata yang menyewa itu anak kos, pegawai misalnya, kan dia mengatakan pas pula belum gajian ya misalnya. Dan dia baru punya 10 juta misalnya. Nah, dia kemudian bayar DP ya kan, bayar panjar. Lalu dia mengatakan nanti sisanya akan dilunasi pas gajian misalnya begitu. Nah, berarti ketika dia bayar cuma 10 juta, dia ada utang 5 juta lagi. Utangnya itu muncul bukan karena minjem duit kepada yang punya rumah, tidak ya kan. Utangnya itu muncul karena ada akad yang selesai. Atau itu akad apa? Akadnya itu adalah akad sewa ya, ijarah. Bisa juga akad karena mempekerjakan orang lain ya kan. Ketika misalnya dia mempekerjakan orang lain, katakanlah rumahnya butuh instalasi listrik.
kemudian tukang listriknya sudah datang, dia perbaiki, dia pasang beberapa instalasi, disepakati berapa biayanya, misalnya biayanya 10 juta ya. Yang punya rumah baru melunasi 5 juta. Maka 5 juta lagi itu adalah utang. Utangnya muncul sekali lagi bukan karena minjem duit kepada yang punya rumah, tapi minjem duit kepada tukang ya kan. Tapi karena ada akad ijarah. Itu ya. Jadi pinjamnya adalah utangnya muncul karena ada akad yang belum lunas, belum selesai pelunasan. Nah itu dain ya. Dain. Nah dain juga bisa muncul karena merusak barang, ya merusak barang. Merusak barang itu contohnya apa? Misalnya kita nabrak mobil orang, ya, nabrak mobil orang. Itu kan berarti dia minta ganti tuh kan, ya ganti. Yang sederhana saja misalnya nabrak kaca spion yang sering ya kan. Nah, dia minta diganti kaca spionnya seharga itu. Nah, itu berarti kan dia ada utang. Kalau tidak langsung dilunasi ya, ini nanti ya baik. Nah, itu dain. Jadi istilah di dalam fikih itu dipisahkan antara dain dengan qard. Yang ketika diterjemahkan di kitab bahasa Indonesia kadang disamakan, dibuat jadi sama utang. Padahal sifatnya berbeda. Nah, nanti turunannya yang tidak boleh ada manfaat itu yang qard. Ya, yang tidak boleh ada manfaat di dalamnya. Itu adalah qard. Karena hadisnya kullu qardin jaro manfaat bahwa riba. Jadi utang yang meminjam barang yang harus dikembalikan dengan yang serupa. Ya. Itulah misalnya pinjam apa ya, pinjam uang ya, harus dikembalikan dengan yang serupa dengan jumlah yang sama. Nah, di situ yang mungkin terjadi riba. Kemudian nah itu ya, naqlud dain min zimmatin ila zimmatin. Nah, itu hawal. Atau tahwilul haqqi min zimmatin ila zimmatin. Jadi tadi kita sudah bahas bahwa hawalah itu artinya dua, bisa an-naql, bisa tahwil. Jadi pengalihan. Nah, apa maksudnya mengalihkan? Mengalihkan hak dari tanggungan satu pihak ke tanggungan pihak yang lain. Ya, ada orang yang berutang kepada A, kemudian dipindahkan kepada si B. Nah, secara syar'i al-hawalatu hiya naqlu daini min zimmatil muhil ila zimmatil muhal alai. Jadi hawalah itu pemindahan utang dari tanggungan pihak yang memindahkan utang, ya. Al-muhil kepada tanggungan pihak yang dipindahi utang. Al-muhal alai. Ya. Al-hawalah hiya tahwilu man alaihi al-haqqu man yutalibuhu bil haqqi ala akhirin lahu indahu haqqun. Sama saja artinya ya. Jadi pengalihan oleh pihak yang berkewajiban menunaikan hak atas orang yang menuntut hak kepadanya kepada orang lain yang dia, yaitu orang pertama, memiliki hak kepada orang yang itu yang wajib ditunaikan kepada orang yang pertama tersebut. Nah, ini mungkin definisi nanti akan mudah dicerna kalau kita sudah buatkan dalam bentuk bagan. Ya, nanti saya buatkan di bawah. Nah, apa hukumnya mengalihkan hutang? Hukum mengalihkan hutang itu hukumnya boleh. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya dari hadis. Matlul ghani zulm. Jadi menunda-nunda pembayaran utang oleh orang kaya itu adalah kezaliman. Nah ya, jadi kalau sudah punya uang, itu sudah wajib segera dilunasi. Karena kalau masih ditunda-tunda itu adalah kezaliman. Siapa yang bilang Nabi? Nabi Muhammad SAW. Wa iza utbi'a ahadukum ala maliin waliyatba, ya.
Dan jika seseorang dari kamu dipindahkan piutangnya kepada orang kaya yang mampu membayar utang, maka hendaklah ia menerima pemindahan tersebut. Jadi boleh dipindahkan. Matlul goni zulmun. Waman uhila ala maliin faliyahtal. Ya. Jadi menunda-nunda pembayaran utang oleh orang kaya merupakan kezaliman. Jika seseorang dari kamu dialihkan piutangnya kepada orang kaya yang mampu membayar utang, maka hendaklah yang menerima pengalihan piutang tersebut. Ya. Jadi gambarannya itu, jadi kalau misalnya ada akad, bukan akad ya, ini ada hawalah, karena ulama mengatakan hawalah itu bukan akad ya. Jadi kenapa tidak diperlukan persetujuan dari yang lain? Kalau akad itu dua-duanya harus setuju. Jadi contohnya begini ya. A, ya ada seorang namanya A berutang kepada B. Misalnya A berutang kepada B 1 juta. Kemudian B itu ternyata juga berutang kepada C 1 juta juga. Nah, apa itu hawalah? Karena A berutang kepada B dan A itu wajib membayarkan utangnya kepada B. Nah, tetapi pada saat yang bersama B juga punya utang kepada C. Ya. Lalu kemudian B mengalihkan kewajiban membayar utangnya kepada C itu kepada A. Karena kan A bayar ke B 1 juta, setelah B terima 1 juta, baik lagi ke C 1 juta ya. Lalu B mengatakan, gini aja A, mulai sekarang utangmu kepada saya alihkan kepada C. Jadi A langsung kepada C. Ya, seperti itu. Itu namanya hawalah, ya, hawalah. Memindahkan kewajiban B kepada A, dipindahkannya kepada C. Kan sama aja ya, sama aja. Karena utangnya sama-sama 1 juta. Yang boleh itu kalau utangnya sama jumlah. Nah, dari sini ya, maka hawalah itu harus ada 5 komponen. 5 komponen ini disebut sebagai rukun ya. 5 komponen itu disebut rukun. Yang pertama adalah al-muhil. Jadi pihak yang memindahkan utang. Nah, siapa di sini itu adalah B. Saya ulangi lagi. A utang kepada B 1 juta. Kemudian B meskipun punya piutang 1 juta kepada A, tapi pada saat yang bersamaan dia juga berutang 1 juta kepada C. Kemudian B ini mengatakan kepada A, nanti 1 jutanya nggak usah balik ke saya pindah, langsung aja bayar ke C. Nah gitu dia. Itu namanya dipindahkan. Berarti ini harus ada, kalau pihak yang melakukan hawalah itu kan ada 3 ya, A, B, dan C. Nanti ditambahkan apa yang dipindahkan, yaitu utang, dan ada sigotnya. Sigot itu artinya pernyataan memindahkan utang. Jadi harus ada al-muhil ya, yang memindahkan utang, itu B. Kemudian ada al-muhal atau al-muhtal. Ya. Jadi yang piutangnya dialihkan oleh muhil itu adalah C. Ya. C ini kan punya piutang kepada B. Lalu kemudian piutangnya kepada C dipindahkan kepada A. Ya. Di kewajiban B, harusnya B yang membayar kepada C, dia pindahkan kewajiban B ini kepada A. Sehingga A ini langsung saja memindahkan kepada C. Nah, pada saat yang sama, akhirnya kemudian B sudah tidak punya utang lagi ke A. Kenapa? Karena kewajibannya kepada A itu dialihkannya kepada C. Karena jumlahnya sama, itu sama-sama satu. Itu al-muhal. Kemudian ada al-muhal alai atau al-muhtal alai. Pihak yang dipindahi utang atau dipindahkan utang. Siapa itu adalah A. Kemudian al-muhal bi, yaitu utang. Lalu kemudian ada sigot.
pernyataan untuk memindahkan utang. Nah, apa syaratnya? Syaratnya itu adalah ada kesamaan hak. Nah, apa haknya? Yaitu utang. Tadi kita sebutkan utangnya itu bisa berupa dain. Ya. Dain itu yang tadi itu, yang 3 itu ya. Bisa berupa uang, bisa berupa emas, bisa berupa sisa pekerjaan yang belum dibayar, dan seterusnya. Ya. Bisa berupa utang karena merusak barang atau yang lainnya. Ya. Itu adalah dain. Ya. Jadi bukan meminjam barang ya, seperti Arya ya, pinjam mobil ke orang, nah, itu tidak termasuk dain. Nah, ada kesamaan hak utang dari sisi jenis utang dan dari sisi jenis jatuh tempo. Jadi utang emas dialihkan kepada utang emas. Utang beras dialihkan kepada utang beras. Utang rupiah dialihkan ke utang rupiah. Utang dengan jatuh tempo 1 bulan dialihkan dengan utang dengan jatuh tempo 1 bulan. Kemudian utang jatuh tempo 1 Januari dialihkan ke 1 Januari. Kemudian syarat yang kedua, jadi pemindahan dilakukan pada utang yang sudah tetap. Jadi mustaqil. Jadi ada istilah utang yang sudah tetap dan ada yang utang yang belum tetap. Nah, apa yang utang yang belum tetap? Jadi begini. Jadi seorang pegawai, ketika dia sudah bekerja, maka majikannya wajib membayar upahnya. Kan gitu ya. Nah, kalau belum dibayar, maka majikannya itu berutang. Utangnya itu namanya dain. Kenapa? Karena utang itu muncul karena pekerjaan. Bukan karena minjem duit ya kan, atau minjem barang serupa yang harus dipulangkan. Nah, kapankah majikan itu berutang berupa upah yang belum dibayar? Kalau sudah dipenuhi akadnya. Ya. Kalau belum, berarti belum. Atau setengahnya juga belum. Contohnya begini, ya. Contohnya dia akad dengan majikannya, katanya misalnya dibayar harian. Dibayar harian, jaga toko atau jaga kedai. Dengan kesepakatan pekerja itu menjaga kedai selama standar lah ya, 8 jam. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, kapankah dikatakan si majikan itu memiliki utang yang tetap? Itu ketika dia sudah selesai jaga tokonya ya, setelah jam 5 sore. Baru kemudian ada kewajiban daripada si majikan untuk membayar ya, untuk membayar daripada gajinya. Yang kalau tidak dibayar, maka itu menjadi utang bagi si majikan. Seperti itu ya. Jadi yang dipindahkan ya, itu adalah utang yang sudah tetap. Kalau belum tetap tidak boleh dipindahkan. Misalnya apa? Misalnya si pekerja tadi itu dia bekerja kepada seorang majikan. Anggap aja jaga toko dari jam 8 ke jam 5. Nah, kemudian dia tahu bahwa dia digaji harian. Lalu dia cash bond ke kedai sebelah ya. Berutang ya. Utangnya itu karena akad ya kan, karena membeli barang, jual beli. Tapi dia cash bond, beli macam-macam lah kebutuhan hariannya mungkin ya di situ. Atau anak kos beli apa gitu ya kan di kedai sebelah. Anak kos biasanya beli mie instan dan lain sebagainya yang instan. Kemudian dia utang. Terus dia bilang sama
kedainya ya, nanti bayarnya dibayari bos ya kan, dari gaji ya kan. Nah, boleh nggak itu? Jawabnya belum boleh ya. Kenapa? Karena utangnya belum tetap ya kan. Kecuali kalau misalnya dia sebutkan gaji bulan yang lalu yang belum dibayar misalnya. Nah, itu boleh karena sudah tetap. Tapi kalau misalnya bulan depan nanti akan gajian, jadi utang ini nanti dibayar pakai dialihkan. Nah, itu tidak sah pengalihannya. Kenapa? Karena yang pertama utangnya belum tentu ada ya kan, karena dia digaji harian. Kenapa? Karena tidak ada yang menjamin dia masih hidup bulan depan, karena belum tentu dia bekerja. Atau yang kedua, tidak ada juga yang menjamin bahwa tempat bekerja dia itu masih ada bulan depan. Ya, boleh saja dia atau tempat kerjanya yang sudah tidak ada bulan depan. Itu kan baru akan mendapatkan gaji. Sehingga itu disebut belum mustakir, belum tetap. Jadi yang boleh dialihkan itu yang sudah tetap mustakir. Memang betul-betul sudah berutang ya, seperti tadi misalnya si majikan itu si pekerja sudah selesai bekerja dan si majikan tinggal membayarkan gajinya ya, gitu ya. Oke ya, itu namanya. Jadi utang yang boleh itu yang sudah tetap. Jadi utang seorang wanita boleh dialihkan ke mahar yang diutang suaminya dengan syarat sudah jima. Ya. Jadi akad nikah suami boleh utang maharnya ya. Makanya saya terima nikahnya si fulanah ya kan, binti ini dengan mahar apa gitu, tunai ya kan, sah ya. Bisa juga dengan mahar utang ya kan. Dengan mahar 10 juta misalnya kan, tapi utang ternyata. Nah 10 juta itu utangnya. Kalau si istri itu ternyata punya utang kepada orang lain, ya, maka dia boleh mengalihkan utangnya itu kepada suami. Suaminya suruh bayar ya, karena suaminya punya utang kepada dia. Jadi seperti itu ya. Ya sejumlah berapa utangnya. Tapi dengan syarat sudah jima. Kenapa? Karena kalau mahar itu menjadi utang yang sifatnya mustakir kalau istri sudah jima dengan suami, hubungan suami istri ya. Sebab jika belum, maka mahar terutang itu tidak menjadi utang yang mustakir, tidak menjadi utang yang tetap. Nah gitu ya. Kemudian berikutnya ajir ya. Ajir boleh mengalihkan utangnya ke gajinya yang terutang oleh majikannya dengan syarat dia sudah menyelesaikan pekerjaan. Artinya upah itu sudah menjadi hak. Sebab jika belum, maka utang majikan itu belum mustakir. Nah yang tadi saya contohkan ya, yang kedua ini. Yang tadi saya contohkan itu adalah si pekerja tadi. Jadi kalau dia punya utang kepada pihak lain, boleh dialihkan ke pembayaran gajinya. Karena sudah menjadi tetap. Seperti itu ya. Kalau belum gimana, maka tidak terpenuhi syarat. Jadi hawalahnya itu tidak sah. Seperti itu. Nah kalau misalnya di kantor itu kan seringkali ya, berutang ke kantor nanti dipotong gaji. Kalau seperti itu, kalau dia belum selesai itu bukan namanya hawalah, cuma berjanji ya, berjanji akan memotong gaji. Tidak disebut hawalah. Jadi yang disebut hawalah itu kalau utangnya itu harus sudah tetap. Jadi kalau pekerja dia berutang kepada pihak lain lalu dia mengatakan akan dipotong dari gaji yang ada, itu tidak disebut hawalah. Tapi kenapa? Karena dia belum tentu hidup sebulan atau 2 bulan lagi dan utangnya itu belum tetap. Kemudian syarat yang ketiga ya, utang harus jelas, tidak boleh majhul. Ya, jadi utang itu harus jelas, tidak boleh majhul. Jadi tidak boleh hawalah atas utang yang tidak jelas. Nah, apa itu hutang yang
tidak jelas, hutang yang tidak jelas itu adalah bisa ketidakjelasan jumlahnya, bisa juga ketidakjelasan berhutang kepada siapa. Ya. Jadi harus jelas ya. Jadi hutangnya berapa dan kepada siapa. Ya. Kemudian syarat yang keempat itu harus ada keridhaan daripada al-muhil. Ya. Jadi keridhaan al-muhil itu adalah si B tadi yang mengalihkan hutang. Jadi dia yang harus ridho. Ya. Jadi si A utang kepada B, kemudian pada saat yang sama B punya utang kepada C. Maka yang harus ada keridhaan itu adalah yang si B-nya tadi. Karena dia menjadi al-muhil. Dia yang mengalihkan utangnya kepada C untuk ditanggung oleh si A. Nah, kemudian keridhaan daripada al-muhal dan al-muhal alai tidak menjadi syarat. Ya. Jadi keridhaannya A dan C itu tidak jadi syarat. Tidak jadi syarat. Kenapa ridhonya A dan C itu tidak menjadi syarat? Karena sabda Nabi sebelumnya. Ya. Nabi tadi menyebutkan kalau utangmu itu mau dialihkan, hendaklah engkau terima. Ya. Kemudian al-muhil itu berhak menunaikan utangnya sendiri atau melalui wakilnya. Jadi al-muhil menempatkan al-muhal alaih sebagai wakilnya, maka al-muhal harus menerima. Nah tadi kita lihat A itu kan wajib membayar utang. Baik yang menerimanya B atau C kan sama saja. Kan gitu ya. Jadi A itu wajib membayar utang. Baik yang menerimanya B atau C itu sama saja. Kenapa? Karena jumlahnya tetap 1 juta kan. Baik yang menerima B atau C sama-sama yang diterima tetap 1 juta. Jadi sama saja. Ya, jadi sama saja. Sehingga A itu tetap berkewajiban. Kemudian kemudian yang menerima itu juga sama kan. Jadi yang menerima itu karena dia wajib ya. Jadi yang menerima itu juga yang A itu kan wajib membayar ya. Wajib membayar. Jadi wajib membayar 1 juta. Jadi siapapun yang menerima itu kan sama saja. Demikian juga yang menerima. Yang menerima itu sama juga akan menerima 1 juta dari manapun dia mendapatkan 1 juta tersebut. Ya. Nah gitu ya. Jadi al-muhal alaih tidak disyariatkan karena dia wajib menunaikan. Jadi al-muhal alaih itu adalah pihak A ya. Jadi A itu wajib membayarkan utang baik kepada B. Kalau dialihkan kepada C kan sama saja, dia tetap wajib membayar. Sementara yang menerima itu adalah C. C itu menerima pembayaran piutang baik dari B maupun dari A. Jadi sama saja seperti itu. Nah, jadi hawala itu bukan akad. Ya. Kenapa dikatakan bukan akad? Karena tadi tidak disyaratkan adanya keridhaan dua pihak. Ya. Cukup satu pihak saja cukup. Jadi keridhaan. Siapa itu yang mengalihkan? Yang ada di tengah yang harus ridho. Ya. Itu saja yang harus diminta keridhaan. Adapun yang yang wajib membayar, dia wajib membayar mas kepada siapapun yang menerima kan dia tetap harus membayar. Kemudian yang menerima pasti dia senang-senang aja, apalagi kalau ternyata dialihkan kepada yang lancar pembayarannya. Jadi ini bukan akad ya, melainkan tasarruf saja. Tasarruf itu artinya aktivitas pengelolaan harta, itu tasarruf ya. Tasarruf itu aktivitas pengelolaan harta secara umum. Kalau akad itu
ikatan antara dua pihak yang harus saling meridhoi. Itu akad. Sementara tadi tidak perlu ridho keduanya ya. Dari mana para ulama menyebutkan tidak perlu ridho keduanya? Dari hadis Nabi tadi. Jadi itu sudah sempurna, cukup dengan pernyataan dari al-muhil. Cukup pernyataan dari si B saja. Si B saja sudah ngomong bahwa utangnya A nanti tidak perlu dibayar ke saya, langsung saja dibayarkan ke C. Jadi si B tinggal memberitahukan kepada si A dan si C. Kemudian tidak harus ada ijab qabul, tetapi cukup dari ijab dari al-muhil. Ya. Cukup si al-muhil mengatakan, mulai sekarang utangnya A itu saya alihkan kepada C. Jadi tidak perlu bayar ke saya, tetapi langsung bayar kepada C. Dan mulai sekarang utang saya kepada C sudah tidak ada lagi karena itu nanti akan ditanggung oleh si A. Ya, pakai gambar yang tadi. Nah itu apanya ya, tentang hawalain. Seperti itu. Jadi intinya memindahkan utang dari seseorang kepada orang lain. Tetapi disyaratkan haruslah utangnya itu sudah tetap, sesuatu yang sudah mustakir, kemudian jelas, dan utang dengan utang yang sama. Ya, jadi tidak boleh utangnya 1 juta lalu kemudian dialihkan menjadi 2 juta. Ya. Karena kalau berlebih itu menjadi riba. Ya, seperti itu. Jadi riba. Nah, bolehkah mengalihkan misalnya si A utang ke B 2 juta, B utang ke C 1 juta. Nah, dialihkan setengahnya saja. Maka caranya itu si B-nya lunasi dulu setengahnya kan. Lalu kemudian yang dia pindahkan adalah yang setara. Jadi tidak boleh memindahkan yang tidak setara. Misalnya 1 juta dipindahkan ke 1 juta. Tidak boleh memindahkan 2 juta ke 1 juta. Karena nanti selisihnya itu akan menjadi riba. Seperti itu ya. Jadi caranya gimana? Caranya itu adalah kalau misalnya A utang ke B 2 juta, B utang ke C 1 juta, maka si B-nya lunasi dulu yang 1 juta kepada A, dan sisanya itu baru dia alihkan dengan jumlah yang sama kepada C ya, supaya tidak terjadi akad riba. Oke, baik. Mungkin seperti itu sebagai pengantar dulu. Ya, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Kita ada waktu ya sekitar 15 menit ya, insyaallah. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan, Pak Fadol. Saya kembalikan dulu ke Pak Pakar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita punya waktu lebih kurang 15 menit ya. Jadi yang mau bertanya kami persilakan. Tentang hawalah memindahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Rinaldi ya. Oh Pak Rinaldi ya, silakan Pak Rinaldi. Ustadz, kalau seandainya ada ada suami berutang mahar, ya. Ijabnya dia sebutkan 10 juta atau setara dengan 10 gram emas. Sebenarnya yang menjadi utang itu 10 juta atau yang 10 gram emas nih Ustadz? Kan dia harus satu, Pak. Harus satu aja, Pak. Dia sebutkan setara. Dia sebutkan setara, Pak ya? Iya. Berarti dia harusnya berutang itu dengan satu aja ya. Jadi harus kalau mengatakan utang emas gitu kan, maka emaslah yang harus dia bayarkan. Jadi berapapun harga emas nantinya, jadi dia beli dulu emasnya Pak, baru dia berikan gitu ya. Jadi tidak dihitung sebagai rupiah gitu kan, dihitung sebagai emas. Seperti itu Pak ininya. Supaya nanti tetap kan, itu kan utang itu harus tetap ya. Jadi dia harus memilih satu. Kalau misalnya dalam bentuk rupiah 10 juta, mau tahun berapapun 10 juta gitu kan. Jadi mau terjadi inflasi atau tidak tetap 10 juta. Tapi kalau dia sebutkan 10 gram berarti 10 gram. Kalau terjadi inflasi maka resiko suaminya berarti harus membayarkan seperti itu Pak. Ini kejadiannya memang benar Ustaz. Betul Pak.
anaknya yang bercerita bahwa dulu bapaknya berutang mahar, disebutkan dulu 1 juta setara dengan sekian emas katanya. Itu tertulis setaranya. Oh, tertulis gitu, Pak ya? Bukan emasnya dulu disebutkan, uangnya dulu disebutkan. Oh, uangnya dulu yang disebutkan ya. Uang setara dengan sekian gram emas, Pak ya. Iya. Karena sekarang kalau mau dibuat setara itu agak sulit sekarang apanya ya. Kecuali kalau dia sebutkan emas duluan. Iya. Emas duluan berarti emas itu yang jadi standar, Pak ya. Maka berapapun harganya ya harus dia ikuti gitu. Kalau bertambah tahun ya pasti terjadi kenaikan harga emas kan, seperti itu. Nah, kalau dia sebutkan rupiah dulu, berarti dia utangnya rupiah, tapi setaranya pada saat dia akad setara dengan sekian gram emas gitu, Pak ya. Nah, ini memang harus dianalisis oleh pakar bahasa, Pak. Saya walau alam nih memutuskannya nih, nanti pakar bahasa aja ininya gitu. Jadi memang harusnya memang diperjelas pada saat itu ya. Kalau redaksinya itu dia mengatakan utang 10 juta rupiah, pada saat akad itu setaranya dengan sekian gram emas, maka yang menjadi standar itu utang rupiahnya, Pak. Kalau menurut saya gitu. Tapi nanti Bapak coba diskusi lagi dengan pakar bahasa lah gitu. Kenapa? Karena dia menyebutkan rupiahnya di awal gitu ya, sehingga rupiah dijadikan patokan. Kalau dia sebutkan emasnya di awal, berarti emasnya yang jadi patokan. Harus dibayar itu sebenarnya jadi patokan itu, Pak, menurut saya ya. Tapi nanti Bapak coba buat cari opini pembanding ya, opini pembanding dengan pakar bahasa gitu. Kalau di persidangan itu kan biasanya menghadirkan pakar bahasa kalau ada perselisihan dengan makna-makna bahasa gitu, Pak ya. Seperti itu. Maka memang harusnya tuang kadinya itu memperjelas sebenarnya ya. Kalau saya itu lebih cenderung karena dia menyebutkan dengan mahar 10 juta yang nilainya setara dengan ini, sekian gram emas, maka saya cenderung bahwa utangnya itu 10 juta. Nah, gitu. Karena dia sebutkan itu di awal. Ya. Adapun emas itu hanyalah menunjukkan nilai yang setara pada saat dia melangsungkan akad. Nah, kecuali kalau dia balik ya kan, dengan mahar 10 gram emas, pada saat akad nilainya 10 juta. Berarti pada saat nanti dibayarkan bisa berubah kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau 10 juta di awal, berarti nanti emas yang dibayar itu bisa berkurang gitu. Jadi emasnya yang mengikuti nilai rupiahnya. Seperti itu. Ini wallahu alam, Pak. Begitulah pandangan saya. Ini ya. Makasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi untuk contoh hawalah tadi, misalnya antara A, B, dan C tadi, Ustaz ya? Iya, Pak, betul. Kalaulah B sudah menyampaikan ke A dan untuk membayarkan utangnya ke C, tapi nanti Ustaz, ini kan permasalahannya mungkin bisa mengalihkan masalah, jadi masalah A dengan B itu dialihkan ke C. Maksudnya gini, Ustaz. Iya. Setelah B itu dia mengalihkan utangnya A membayar kepada C aja, kalau terjadi permasalahan di belakang hari antara A dengan C, nah apakah ini lepas tanggung jawab dari B gitu? Karena dia udah mengalihkan utang dia ke C, A yang membayar. Mungkin kalau mungkin utangnya sedikit sih mungkin nggak terlalu material ya. Tapi kalau utangnya besar nanti dia suruh alihkan pembayaran utangnya dari A ke C itu nanti dari sisi A, kalau dia udah mengasih tahu tuh dia mengalihkan itu, apakah dia lepas dari tanggung jawab terhadap permasalahan kemudian hari, Ustaz? Itu gimana, Ustaz? Iya, jadi tadi kan disebutkan itu naklul zimmah. Zimmah itu tanggungan. Jadi memang yang menjadi tanggungannya si B. Jadi misalnya dia kewajibannya 1 juta kepada A.
dia pindahkan kepada kewajibannya B, ya kewajibannya B membayar 1 juta kepada C dialihkan kepada A, ya. Sehingga A yang langsung ke C, kan gitu. Tadi kan mekanismenya A bayar ke B, B bayar ke C gitu ya. Sekarang yang pihak di tengah ini dibeban sehingga pembayaran A langsung ke C. Sehingga kewajiban B itu sekarang ditanggung oleh A yang langsung ke C. Nah, apa kewajibannya sesuai dengan utang saja, Pak, 1 juta. Nah, termasuk kalau misalnya nanti macet-macetnya, berarti sudah dipindahkan semua, Pak, dari A ke C. Nah, bagaimana kalau terjadi permasalahan di tengah? Nah, sebenarnya kalau di dalam Islam, ya, tadi kan disebutkan bahwa menunda utang bagi orang yang kaya itu adalah kezoliman. Ya, matlul ghani itu adalah zulmun, ya, hadisnya. Jadi penundaan pembayaran utang oleh orang yang sudah punya uang itu adalah kezoliman. Maka sebenarnya kalau di dalam Islam, orang yang apa ini bisa mengadu kepada qadhi, kepada hakim, ya, pada penguasa. Nah, nanti penguasa itu kalau melihat kalau memang secara finansial dia mampu, dia bisa memaksa, Pak, bisa memaksa orang yang memiliki utang ini untuk membayarkan. Kan itu adalah kezoliman, dan kezoliman itu kan harus dihilangkan. Nah, seperti itu, Pak. Makanya kalau di dalam Islam itu kan memang diperlukan namanya peran negara, ya, peran negara untuk menyelesaikan muamalah di tengah masyarakat. Jadi kalau misalnya dengan cara biasa, si yang punya uang ini menunda-nunda terus, ya kan, menunda-nunda terus. Dia daripada bayar utang, dia pakai lagi investasi dan seterusnya. Nah, itu bentuk kezoliman sebenarnya. Ya, kenapa? Karena dia sudah punya dana untuk melunasinya. Jadi dia tidak boleh menunda dengan asumsi mau diputar lagi gitu. Itu tidak boleh. Itu adalah kezoliman. Nah, seperti itu, Pak. Jadi itu memang dibutuhkan kesadaran sih sebenarnya. Ketika yang bicara tentang kesadaran itu masuk ke dalam pembahasan akidah, ya kan, menyangkut tentang keimanan. Ya, kalau dia mohon maaf tiba-tiba meninggal kan berarti harus ada yang diselesaikan nantinya, kan. Makanya kan ini sesuatu yang harus disegerakan. Gitu, Pak. Iya, Ustaz. Iya, tapi dalam arti juga pengaliannya tidak harus bisa dipaksakan oleh pihak yang tadi B gitu, mungkin bisa ya. Yang dibutuhkan hanya keridhaan dari B, Pak, secara hukum fikih. Iya. Adapun A dan C itu cukup dikasih tahu saja. Iya. Nah, ya. Misalnya ya B sudah ridho, tapi C dia nggak mau. Kalau misalnya si A yang nanti akan melunasin utangnya, dia maunya tetap si B gitu. Artinya kan yang C juga apa memang nggak perlu diminta keridhaan dari C atau cukup dari B saja gitu, Ustaz? Ya, kalau secara fikih tidak dibutuhkan, Pak. Cukup yang dikeridai itu adalah B saja. Nah, coba nanti siapa bisa nego lah. Ini kan dalam muamalah itu nanti dia bisa memberitahukan, ya. Misalnya dia lihat ini payah ini dia, ya. Dia bisa menego kepada B, ya, kan, supaya untuk apa kan. Kalau dalam Islam ini sebenarnya itu tadi, karena sekarang ini kan karena kita hidup dalam era yang koboi istilahnya, kan. Iya. Orang terlalu suka-suka dan seperti tidak memiliki apa ya. Ya dianggap kalau utang bisa ngemplan dan lain sebagainya, ya. Dia tidak memikirkan seandainya itu nanti tidak selesai gitu, itu gimana. Kan harusnya orang berpikir ke sana, kan. Nah, seperti itu. Dan juga tidak ada yang bisa menarik paksa hartanya, kan, seperti itu. Nah, itu juga menjadi faktor faktor membuat orang sekarang jadi apa? Ya tadi, karena kan sebenarnya kalau di dalam Islam hukum-hukum ini bisa berjalan kalau ada perangkat yang bisa memaksanya, ya kan, supaya tertib. Nah, seperti itu. Nah, gitu, Pak, ininya. Iya, Ustaz. Ya, sekarang. Jadi ini salah satu cara untuk ini menyelesaikan utang piutang, ya, Ustaz, ya. Ya, betul. Memindahkan ininya kewajiban. Ya, silakan, Ustaz. Ya, apa, Pak? Silakan, yang lain boleh. Ya, mungkin satu lagi pertanyaan, ya.
Satu lagi pertanyaan, silakan. Tentang hawalah, memindahkan. Ya, jadi hawalah itu harus kepada utang yang sudah tetap ya. Jadi kalau utangnya belum tetap itu tidak boleh dipindahkan. Contohnya apa hutang yang belum tetap tadi seperti tadi itu. Jadi ada seorang pekerja yang gajian setiap bulan ya kan. Nah, jadi dia tidak boleh memindahkan ya. Misalnya dia ada utang ke pihak lain, dia mengatakan nanti dibayar oleh bos saya ya. Jadi dia punya utang kepada misalnya lah ya toko sembako ya. Kemudian karena dia gajian setiap bulan lalu dia pindahkan utangnya ke toko sembako kepada kewajiban bosnya misalnya karena bosnya wajib menggaji dia. Nah itu tidak sah awalnya ya kan. Kenapa? Karena bosnya itu punya kewajiban membayar upahnya. Nanti selesai dia bekerja kan nanti berarti bosnya itu punya utang setelah anggap aja akadnya kerja dari tanggal 1 sampai tanggal akhir bulan misalnya kan. Maka di akhir bulan itulah baru bosnya punya kewajiban. Seperti itu ya. Kalau cuman dikatakan akan dibayarkan berarti bukan hawalah, itu cuma janji ya. Janji akan dibayarkan. Nah, kalau janji akan dibayarkan hukumnya boleh. Jadi berjanji akan membayarkan dari sumber ini. Tetapi tidak ada kewajiban bosnya harus membayar. Nah itu dia ya. Jadi apa bedanya? Jadi apa bedanya antara misalnya dia mengatakan nanti bosnya yang akan membayar. Jadi dia buat semacam auto debit ya. Auto debit dari kan bosnya langsung kepada toko tadi. Nah, kalau dia hawalah berarti ada kewajiban si bos harus membayarkannya. Tapi kalau misalnya hanya janji berarti tidak ada kewajiban dari bosnya itu. Ya janji bosnya kalau misalnya si karyawan tadi sudah selesai berarti di akhir bulan saja kewajiban bosnya itu. Jadi kalau akhir bulannya tidak tercapai maka bosnya tidak wajib membayarkan. Nah, kenapa? Karena di situ belum ada utang bosnya kan kepada si karyawan tadi. Nah, seperti itu. Oke, baik kalau tidak ada lagi mungkin kita cukupkan untuk kajian fikih muamalah pada pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ya. Nanti materinya akan saya share ke Pak Pakar ya. Ya, siap Ustaz. Siap. Ya. Baik, kita tutup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya izin live duluan ya. Ya Ustaz, syukur Ustaz. Ya, sama-sama. Baik ya Bapak, sampai di sini dulu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ya kita semua selalu dalam lindungan Allah. Yang punya utang semoga cepat lunas ya. Yang masih sakit keluarganya semoga cepat sembuh. Yang baru membangun usaha semoga usahanya lancar ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan kebarokan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, kita tutup ya dengan membaca hamdalah alhamdulillahil alamin dan juga doa kifatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, jangan dulu.